Assalamualaikum Ibu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya hari ini Bu Risma ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, kemarin Ibu Risma sudah komunikasi dengan saya ya? Ya Pak. Bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya untuk melakukan pengembangan kompetensi dalam coaching. Ya Pak. Nah, ini kan ada 3 kompetensi Bu ya. Ada kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Ya Pak. Nah, jadi nanti 3 itu akan menjadi pengamatan saya ya. Kalau sudah ada, sudah muncul atau belum gitu kan. Kalau sudah muncul apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum. Nah, dari 3 itu Bu, kira-kira mana yang lebih kita fokuskan nanti Bu untuk saya amati? Dari ketiga kompetensi itu Pak, yang lebih jadi panduan kita itu yang mau diobservasi itu pada hadir secara penuh Ya. dan mendengarkan secara aktif seperti itu. Oh, jadi hadiran penuh ya, present, dan mendengarkan secara aktif. aktif itu ya. yang menjadi fokus kita ya. Karena menurut Ibu pada 2 kompetensi itu sekarang Ibu bagaimana kalau dinilai ya 1-10 di posisi mana nih sekarang Ibu? Kalau sekarang kalau saya sekarang saya ngerasa mungkin sekitar di posisi 6. Ya. Jadi semoga dari hasil kegiatan kita nanti akan bisa meningkat ya di atas 6 ya, bisa 8 atau 9 ya. Mudah-mudahan Pak. Apa kira-kira nanti indikator kompetensi dalam pelaksanaan kita hari ini? Indikator yang ingin saya capai pada hari ini, yang pertama itu saya pengennya coaching pada kegiatan coaching nanti, coaching bisa menemukan sendiri Pak solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan kemudian dari solusi itu dia bisa menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya pada saat itu. Gitu. Untuk coachingnya ya? Ya. Kalau untuk diri itu sendiri harapan itu nanti apa? Kalau harapan indikatornya, indikator yang menunjukkan bahwa harapan itu sudah tercapai. Kalau indikator saya pengennya itu saya bisa melaksanakan coaching ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti itu. Itu ya. Baik. Jadi itu tujuan kita. Kita bisa mulai Bu. Bisa Pak ya. Siapa Ibu? Ibu Susmiasi. Ibu Susmiasi. Ya. Silakan panggil Ibu Susmiasi. Ya. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Yasin. Sehat alhamdulillah. Apa kabar Ibu Rini? Pak Yasin hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ibu Rini, boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh. Saya ada yang ingin dibicarakan Bu. Ya. Kalau boleh tahu apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu ya? Begini Bu, sebenarnya saya itu malu ingin cerita sama Ibu, tapi dengan siapa lagi saya mau cerita? Saya kebetulan ya dalam 1 minggu ini saya sudah 2 kali terlambat Bu. Sebenarnya dengan keterlambatan saya ini saya malu dengan teman-teman saya Bu, karena kebiasaan kami di sekolah itu guru-guru, kepala sekolah dan staf TU itu biasanya menyambut Bapak Ibu guru, juga menyambut siswa-siswa yang baru datang ke sekolah. Jadi gimana ya Bu, kalau kita terlambat itu rasanya ya malu gitu nah Bu. Jujur saya malu sekali gitu. Oh begitu.
Jadi Bu Sus ini dalam 2 minggu, 1 minggu ini Iya. dalam 1 minggu ini udah 2 kali terlambat. Ya benar Bu. Ya sedangkan di sekolah kalau seandainya pagi guru sama siswa itu terkadang ada di depan menyambut siswa seperti itu. Ya, Jadi Ibu merasa malu sih. Iya. Oh begitu. Oh ya Bu, kalau seandainya saya boleh bertanya Bu ya, Iya. kira-kira apa harapan Ibu diskusi yang kita lakukan pada hari ini? Harapan saya dari diskusi kita ini, saya ingin mendapatkan solusi Bu, solusi dari diri saya sendiri. Saya bisa memecahkan masalah saya sendiri. Sehingga saya tidak terlambat lagi ke sekolah Bu. Jujur saya malu sekali Bu. Gitu Bu. Oh jadi harapan Ibu pengen tidak terlambat lagi ya Bu ya? Iya. Bisa mendapatkan solusi dari permasalahan hidup. Iya Bu, benar sekali. Iya. Kira-kira Bu, dari permasalahan hidup Ibu hadapi ini, Iya. kira-kira ada nggak Bu strategi yang bisa Ibu gunakan agar Ibu tidak datang terlambat lagi? Strategi saya yang akan saya lakukan, yang pertama mungkin ini ya Bu ya, saya akan mengatur lagi jadwal PGP saya akan mengatur lagi pekerjaan sekolah saya, terus juga pekerjaan rumah saya. Kebetulan saya kan sekarang ini mengikuti program guru penggerak Bu. Kebetulan tugasnya itu luar biasa, banyak sekali. Kemudian due date-nya itu mepet. Jadi banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersamaan Bu. Baik sebagai CGP, sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai istri, ibu dari anak saya Bu. Berarti Ibu harus bisa memanage waktu seperti itu ya? Iya. Kalau saya boleh tahu Bu, kegiatan yang Ibu laksanakan itu kayak pendidikan CGP itu, itu kegiatan Ibu apa aja yang Ibu lakukan di sana? Banyak sekali Bu, karena di CGP itu kan kita menggunakan alur merdeka, ya mulai dari diri, kemudian elaborasi, eksplorasi, demonstrasi, dan terakhir itu aksi nyata Bu. Itu waktu yang diperlukan untuk pengumpulan tugas, mengerjakan tugas itu biasanya 2 hari sampai 3 hari Bu. Saya keteteran sebenarnya Bu. Terus juga selama ini saya mengerjakan tugas CGP itu setelah sholat maghrib Bu. Jadi saya kerjakan sampai larut malam, sehingga saya bangunnya kesiangan Bu. Belum lagi pagi-pagi saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, mau masak, cuci piring, menyiapkan bekal untuk anak, gitu Bu. Ya saya dengar. Jadi kegiatan guru penggerak yang Ibu lakukan itu sangat padat sekali seperti itu. Iya. Yang pertama. Kemudian Ibu melaksanakan tugas itu sampai tengah malam. Iya. Ibu mulai melaksanakannya itu mulai dari setelah sholat maghrib. Iya. Gitu, Iya benar. Kemudian juga kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa kita tinggalkan, dan juga tupoksi kita sebagai guru, dimana kita harus mengajar anak-anak. Iya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira ada nggak strategi lain yang bisa Ibu lakukan sih? Strategi yang saya akan lakukan yang paling utama mungkin ya Bu ya, saya akan mengatur lagi jadwalnya Bu. Yang biasanya saya setelah maghrib saya kerjakan, mungkin pulang sekolah nanti saya akan mulai mengerjakan tugas tersebut. Apa yang bisa saya kerjakan dulu, walaupun hanya sekitar 1-2 jam akan saya kerjakan. Kemudian tugas-tugas rumah akan saya guyur dari malam ya Bu. Misalnya masakan apa yang harus disiapkan, jadi saya siapkan dulu. Begitu juga dengan tugas sekolah. Mungkin besok di sekolah saya akan memberikan seperti media pembelajaran YouTube, akan saya siapkan dari sebelum-sebelumnya atau di awal semester. Jadi nanti saya pokoknya Bu berusaha dengan rencana saya ini, saya akan melakukan ya yang pertama tadi, mengerjakan tugas di awal.
Jadi ibu berusaha untuk mengatur lagi jadwal atau waktu ibu Bu, ya, dalam menyelesaikan tugas sebagai ibu rumah tangga dan juga menyelesaikan tugas ibu penggerak. Nah, kira-kira masih ada nggak Bu strategi lain yang terpikirkan oleh ibu? Strategi lain mungkin gini Bu, saya akan apa namanya menyetel alarm. Oh ya, di HP itu ada alarm ya Bu ya. Mungkin saya akan menyetel alarm kapan saya harus bangun pagi gitu. Jadi saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Karena kalau saya terlambat aja 5 menit berangkat ke sekolah, saya itu kebetulan naik angkot Bu. Ya. Jadi kalau terlambat aja sebentar 5 menit atau 4 menit udah ketinggalan saya. Gitu. Jadi akhirnya saya juga terlambat ke sekolah. Jadi strategi yang berikutnya ibu lakukan itu bagus sekali Bu. Ibu akan menyetel alarm di HP. Iya. Jadi pada saat alarmnya bunyi, ibu bisa bangun dengan tepat Iya, waktu. benar sekali. Kemudian juga akan lebih cepat untuk keluar mendapatkan angkot. Iya. Karena kalau ibu terlambat otomatis angkotnya sudah pergi, jadi ibu sudah tidak bisa naik angkot. Harus menunggu angkot selanjutnya, tapi lama Bu. Jadi membutuhkan waktu ya Bu. Iya. Nah kira-kira Bu, kapan strategi ini akan ibu laksanakan? Strategi ini akan saya lakukan mungkin nanti malam Bu. Akan saya lakukan mulai malam nanti akan saya siapkan apa yang perlu dilakukan besok supaya tidak keteteran nanti. Kemudian mulai besok pulang sekolah saya juga akan berusaha mengerjakan tugasnya. Walaupun hanya 1-2 jam. Kemudian nanti setelah maghrib saya akan lanjutkan lagi tugas CGP-nya. Jadi saya tidak tidurnya larut malam lagi, yang menyebabkan saya datang terlambat. Jadi Ibu Sus akan mulai melaksanakan strategi ini mulai nanti malam ya. Dengan cara menyetel alarm, kemudian melaksanakan mengerjakan tugas CGP dan juga mengerjakan tugas-tugas Ibu sebagai ibu rumah tangga. Ya. Nah, kira-kira Bu, siapa yang membantu Ibu atau yang mendukung Ibu dalam kegiatan ini agar strategi yang Ibu laksanakan tadi itu bisa tercapai? Baik, mungkin suami saya Bu. Suami saya yang akan membantu saya dalam melaksanakan rencana saya ini. Jadi Ibu akan meminta tolong pada suami Ibu, ya, dengan cara mungkin membangunkan Ibu sedikit ya, membangunkan Ibu lebih pagi, atau Ibu meminta bantuan. Oh ya, oke. Seperti ini Bu. Kemudian kira-kira indikator apa indikator keberhasilan apa yang membuat Ibu ternyata strategi ini berhasil? Indikator apa kira-kira? Indikator yang saya bangun lebih awal gitu, melakukan hal-hal tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, bangun tepat waktu, dan menyiapkan apa yang harus saya lakukan besok segera. Ya, jadi jangan sampai terlambat lagi. Saya ingin seperti yang sebelumnya Bu. Alhamdulillah sebelumnya saya tidak terlambat. Entah kenapa minggu ini jujur saya sudah 2 kali terlambat. Jadi Ibu pengen sebelum kejadian ini sebenarnya Ibu tuh sudah tidak pernah terlambat. Ya. Tapi hanya dalam minggu ini Ibu bisa terlambat sampai 2 kali. Iya. Jadi indikator keberhasilannya Ibu pengen tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya. Itu Bu. Oke. Nah Bu, kira-kira dari diskusi kita ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu, setelah kita panjang lebar bercerita tentang masalah saya, sekarang saya sudah menemukan solusi saya. Jadi saya harus mengatur waktu saya, mengatur waktu sebaik mungkin. Apa yang bisa saya kerjakan sekarang akan saya kerjakan, nanti sore akan saya lanjutkan pekerjaan saya. Kemudian saya juga bisa mengerjakan tugas besok
Jadi tidak keteteran lagi, tidak terlambat lagi. Saya juga akan menyetel alarm dan meminta suami juga untuk mendukung saya rencana saya ini, Bu, agar saya tidak terlambat lagi. Jadi intinya ibu akan melaksanakan semua strategi dengan baik. Ya, insya Allah, Jadi Bu. dari diskusi kita ini, Bu, kira-kira yang kira-kira apa yang ibu peroleh? Alhamdulillah dari percakapan kita tadi saya sudah menemukan solusinya, Bu. Solusi agar saya tidak terlambat lagi. Tidak terlambat datang ke sekolah walaupun 1 atau 2 menit. Ya. Jadi ibu alhamdulillah sudah menemukan solusi seperti itu. Nah, kira-kira Bu Sus, masih ada nggak yang mau ibu tanyakan dengan saya? Tidak ada, Bu. Mungkin kalau lain waktu saya ada masalah kembali, saya minta waktunya ya, Bu, ya. Ya. Berbagi cerita kembali. Lain waktu lah begitu. Kalau seandainya saya ada masalah. Itu aja, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Pak, ini siapa ya? Ya. Oke Bu Risma, tadi sudah melaksanakan coaching ya, Iya, luar Pak. biasa keren Bu. Ya, gimana Bu rasanya dari ketika melaksanakan coaching? Alhamdulillah. Setelah melaksanakan coaching, pengetahuan jadi lebih bertambah seperti itu. Ya, Lebih terlatih. insya Allah ya. Jadi Ya. dari indikator tadi yang sudah kita bicarakan di awal tadi kan ada 2 kalau tidak salah tadi Ya. ya. Yang pertama coaching menemukan solusinya. Kemudian yang kedua, ibu bisa menghadirkan diri secara penuh dan dapat mendengar secara aktif. Iya. Nah, dari 2 indikator itu, siapa ibu? Kalau menghadirkan diri secara penuh, insya Allah saya sudah menghadirkan diri saya secara penuh untuk coaching. Tuh. Kemudian mendengar secara aktif, tadi saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin mendengarkan permasalahan dan curhatan atau serta solusi yang disampaikan oleh coaching kepada saya. Nah, kemudian alhamdulillah tadi juga coachingnya sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan solusi itu dia gunakan untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi Ya. coaching telah berhasil menemukan Solusi solusi sendiri. Ya, atas permasalahan yang dihadapi ya. ya Pak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Risma tadi ya. Ya, Iya. Kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu oh Risma iya ya. boleh Bu. Boleh Pak. Jadi tadi saya sudah amati dari awal pelaksanaan coaching. Ya, Saya lihat Ibu betul-betul sudah menghadirkan diri ya, menghadirkan diri secara penuh ya Pak. dan juga bisa mendengar secara aktif. Terlihat tadi dari indikatornya, Ibu bisa menyampaikan pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Coaching menyampaikan apa, kemudian Ibu nyambung dengan pertanyaan yang sudah sesuai tadi dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Ini artinya Ibu betul-betul sudah menghadirkan diri secara penuh, tidak ada yang miss tadi Bu ya, yang disampaikan apa gitu kan, kemudian yang ditanya apa, betul udah nyambung. Kemudian yang kedua, catatan saya tadi ketika menyampaikan pertanyaan strategi ya Bu ya. Benar. Strategi itu tadi kan Ibu menyampaikan apa kira-kira strategi yang akan Ibu sesungguhnya lakukan gitu. Ya, Sebaiknya Ibu sebelum menanyakan strategi itu ya, menanyakan dulu nih apa nih kekuatan yang ada pada khusus gitu kan, ya, kekuatan atau potensi yang dimiliki apa. ya, potensi. Kemudian berdasarkan potensi yang dimiliki itu ya apa yang bisa dilakukan. Kemudian hambatannya apa. Ya, Nah, mengatasi hambatannya apa. Jadi digiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga betul-betul coaching menemukan solusi atas atas dari dirinya sendiri atas pertanyaan yang kita sampaikan. ya,
sebenarnya kita percaya bahwa coach itu bisa memecahkan masalahnya sendiri, cuma dia butuh teman untuk kita mengarahkan, membimbing gitu, untuk menemukan solusinya sendiri begitu. Kemudian itu tadi best strategi, tidak usah terburu-buru, ditanyakan di awal, di belakang aja, kekuatan ibu apa, peluang ibu apa, dan hambatannya apa, seperti kira-kira untuk mengatasi hambatan itu apa sih. Misalnya tadi kan Ibu Susmiasi menyatakan bahwa dia memiliki tugas PGT yang banyak dengan pada sementara waktu mepet. Kira-kira Susmiasi ini dari segi waktu gitu ya. Kalau tadi dia mengatakan mengerjakan di waktu malam, kita bisa mengirimkan dengan kita adakan kira-kira waktu selain malam hari mengerjakannya, misalnya di sela-sela mengajar bisa dimanfaatkan. Kemudian memanfaatkan waktu luang, misalnya ketika ada tugas, ada waktu luang, apakah bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas dan seterusnya. Itu Bu ya, itu catatan saya. Kira-kira untuk ke depan ini kompetensi yang mana lagi nih yang akan dikembangkan? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, itu menanyakan pertanyaan berbobot. Kayaknya di kompetensi ini saya harus lebih banyak berlatih. Oh ya, di kompetensi terakhir. Jadi memang fokus kita di dua itu tadi Bu ya. Jadi menghadirkan diri secara penuh dan mendengar secara aktif. Ya, dari dua fokus kita tadi, saya lihat Ibu sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching. Memang betul tadi di bagian menyampaikan pertanyaan yang berbobot, nanti dengan sedikit lagi nanti sudah bagus di atas kriteria kan. Kemudian nanti ke depan kita bisa melakukan kembali kegiatan seperti ini Bu ya. Kira-kira kapan kita akan melakukan? Iya, betul sekali Pak. Dengan melakukan kegiatan seperti ini, insya Allah prinsip-prinsip coaching ini akan saya lakukan dengan lebih baik lagi dari hari ini. Gitu. Untuk fokus di itu tadi, di kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot, kira-kira kapan kita akan coaching lagi? Insya Allah nanti mungkin dalam waktu dekat saya akan mencoba melakukan coaching ini yang lebih fokus ke kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Rencananya itu dengan siswa saya. Kebetulan juga kan tadi ada juga siswa